Poin yang paling terendah yaitu karunia takut akan Allah. Oke. Karunia takut akan Allah atau fear of the Lord. Ada ketakutan yang baik dan ada ketakutan yang tidak baik. Keren ini, nanti keren ya, pembedanya asik ini. Ada ketakutan yang baik dan ada ketakutan yang tidak baik, Ibu Bapak ya. Ketakutan yang bersumber pada keduniaan atau penderitaan fisik di atas segalanya tidaklah baik. Di sini tertulis Santa Teresa Avila, The Way of Perfection 40.1. Ketakutan seperti ini adalah, Ibu Bapak, ketakutan kehilangan kenyamanan fisik dan kenikmatan dunia melebihi ketakutan akan kehilangan iman. Ini piye ini? Digali dikit-dikit ya ini. Contoh. Ini contoh ini. Ya memang harus diungkap. Harus diungkap. Saya seorang YouTuber besar. Subscribe saya sudah masuk dalam poin jutaan. Viewer saya sudah jutaan. Suatu ketika saya ada perkara dalam konten saya, di mana saya melakukan suatu hal yang enggak elok, YouTube saya di-report, lolos season pertama. Season kedua di-report lagi. Wah, ketakutan kan ini. Karena saya YouTube besar, udah dapat penghasilan. Minim penghasilan saya tuh taruhlah, buatlah 50 juta sebulan dari YouTube. Belum dari endorse. Dari endorse ada lagi, Bapak. Endorse tak buatlah, sebulan saya dapat 30. Sudah 80 juta. Inilah ketakutan yang berkaitan pada keduniaan atau penderitaan fisik. Otomatis dengan saya diserang oleh para YouTuber lainnya, saya menyarankan, saya membayar orang, balas report itu. Saya nggak mau kehilangan ini. Ini contoh loh, ini contoh. Nggak usah dilebih-lebihkan. Ya iyalah. Saya punya YouTube gede kok, penghasilan sudah 80 juta kok. Apapun tetap saya kendalikan toh. Karena itu satu-satunya mata pencarian saya kok. Lah seandainya itu dihancurkan, diserang, saya pribadi dan keluarga saya mau makan apa? Itu yang dinamakan ketakutan yang bersumber pada keduniaan atau penderitaan fisik di atas segalanya sangat tidak baik. Itu Bapak. Dan ketakutan seperti ini adalah ketakutan kehilangan kenyamanan itu tadi loh. Aku sudah nyaman dengan 80 juta coy. Ketakutan kehilangan kenyamanan, kenikmatan dunia, melebihi akan kehilangan iman loh sampean. Enggak urusan wis. Enggak urusan imanku wis gak. Leh takut ini. Itu real kan? Banyak kan? Jabatan juga gitu. Aku sudah di posisi jabatan ini. Seorang kabak, seorang general manager. Aku harus menjaga nih jabatan ini. Karena salary saya sebulannya 100 juta contoh misal. Itu tetap dijaga, dipertahankan Bapak. Itu sampai melebihi ketakutan akan kehilangan iman. Dan di sini Bapak, jika seseorang menganggap iman dan gereja sebagai penghalang baginya. Nah, ini poin ngeri nih. Jika seseorang menganggap iman dan gereja sebagai penghalang baginya, iya, manusia itu siap meninggalkan iman maupun gereja. Supaya apa? Kenyamanan akan hal-hal duniawi
dapat dipertahankan olehnya sampai berani menggadaikan iman bahkan gereja kok. Ngeri nggak ini? Ngeri tuh. Tak lelo, 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 legong. Kopiku habis, tehku juga sudah habis. Kita iklan dulu coy. Oke. Enak kan? 3, 2, 1 Jogja Solo iklan dulu coy. Satu persatu lagi. Alah, ini derek Gusti itu. Tak datangi ke rumahmu. Tak selamkan kamu nanti derek Gusti. Oke. Ini teman-teman ini sukanya provokatif. Ibu bapak dan rekan-rekan, jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita mempunyai suatu ketakutan yang bersumber pada keduniaan atau penderitaan. Yang bersumber pada keduniaan atau penderitaan fisik. Itu tidak baik. Karena bisa menganggap iman itu disepelekan. Bahkan iman dan gereja bisa dianggap sebagai penghalang untuk dia. Oke, kita masuk. Masih dalam karunia takut akan Tuhan. Ibu bapak dan rekan-rekan, ketakutan seperti ini bukanlah ketakutan yang baik ya ibu bapak ya. Sampai berani meninggalkan iman dan gereja. Itu ketakutan yang sangat tidak baik. Sebab apa ibu bapak? Sebab dapat membawanya kepada penderitaan abadi di neraka. Sebab ia rela meninggalkan iman akan Kristus yang dimana sudah diketahuinya dapat membawanya kepada kehidupan kekal. Namun demikian ibu bapak, ada ketakutan yang baik juga loh. Nah, tadi kan ketakutan yang tidak baik kan? Kita sekarang masuk pada ketakutan yang baik. Apa itu ketakutan yang baik? Yaitu takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Di sini Santa Teresa mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan obat bagi manusia untuk menghindari dosa. Yaitu apa? Yaitu takut akan Tuhan dan kasih. Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan. Takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan untuk selamanya di neraka. Itu ibu bapak. Ketakutan seperti ini disebut servile fear. Ketakutan pada tahap ini membantu seseorang untuk membawanya kepada pertobatan awal. Bukankah Rasul Yohanes mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan? Bisa juga dilihat di 1 Yohanes 4 ayat 18. Iya, ya betul. Dengan bertumbuhnya iman, maka takut akan penghukuman Tuhan akan berubah menjadi takut menyedihkan Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Takut akan penghukuman Tuhan akan berubah menjadi takut menyedihkan hati Tuhan yang didasarkan atas kasih. Inilah yang disebut takut karena kasih, filial fear. Ya seperti anak-anak yang takut menyedihkan
hati orang tuanya, hati ibunya, hati bapaknya. Seperti itu ilustrasinya. Karunia Roh Kudus ini Ibu Bapak menyadarkan bahwa satu-satunya yang memisahkan seseorang dari Tuhan itu adalah dosa. Dan oleh karena itu manifestasi dari karunia ini adalah kesedihan karena dosa yang diikuti dengan kebencian akan dosa. Orang yang membenci dosa tidak hanya menghindari dosa berat Ibu Bapak, namun juga ia tidak mau melakukan dosa ringan loh. Ia akan lari dari peluang dan kondisi yang dapat membuat dia berbuat dosa Ibu dan Bapak semuanya. Dan juga rekan-rekan, ia akan sadar bahwa meskipun ia sudah berusaha menghindari dosa, ia kerap tetap jatuh di dalam dosa, termasuk dosa ringan. Dan dengan demikian, ia sadar akan dirinya yang tidak berarti apa-apa. Dan pada saat yang bersamaan, ia sadar bahwa Tuhan adalah segalanya Ibu Bapak. Dan sikap seperti inilah yang menuntunnya seseorang kepada kerendahan hati. Jika kita mau belajar dari kesalahan kita, bahwa yang sering memisahkan diri kita dari Tuhan, yaitu godaan kadonyan, godaan duniawi, godaan dunia. Mari Ibu Bapak dan rekan-rekan kita belajar untuk membatasi diri dari kenikmatan duniawi ini. Dan inilah yang disebut sebagai kebajikan penguasaan diri. Mari kita menilik ke dalam hati kita, mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Sudahkah kita membenci dosa dan berusaha untuk menjauhnya? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan selalu mencari celah, mencacat seseorang. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Poin yang selanjutnya yaitu karunia keperkasaan atau fortitude. Kebajikan keperkasaan Ibu Bapak adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Dan karunia keperkasaan dari Roh Kudus adalah keberanian untuk mencapai misi yang diberikan oleh Tuhan. Dan bukan berdasarkan pada kemampuan diri sendiri Ibu Bapak dan rekan-rekan. Namun selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Dengan kebajikan keperkasaan, kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ibu Bapak dan rekan-rekan, juga ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Rom 8 ayat 31. Melalui karunia ini Ibu Bapak, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk yakin, percaya, dan bersandar kepada kekuatan Allah. Allah dapat menggunakan kita yang terbatas dalam banyak hal untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ulang dalam poin ini Bapak ya. Saya pertebal dan saya miringkan tulisannya. Nah, ini soalnya kata-kata ini cukup apik banget.
Di dalam poin ini Ibu Bapak ya, Allah ya Ibu Bapak tolong dicermati, Allah dapat menggunakan kita yang terbatas ini. Saya ulang, Tuhan Allah itu bisa menggunakan kita manusia yang terbatas. Terbatas dalam segala hal. Entah itu fisik, entah itu pemikiran, entah itu materi, entah itu apapun. Allah dapat menggunakan kita manusia yang terbatas ini dalam banyak hal. Untuk apa Ibu Bapak? Untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah seseorang itu seorang perampok, penjahat yang brengsek, seorang wanita itu pekerja sosial. Nah, Tuhan tidak berkenan untuk menggunakannya untuk memberikan kemuliaan bagi namanya. Berkenan Ibu Bapak. Tidak hanya orang yang kerohaniannya yang top-top, orang yang kaya-kaya pintar, enggak. Seorang pelacur, mohon maaf, saya ulang kata-kata saya, mohon maaf. Berkenan. Karena dalam posisi ini Bapak, Tuhan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dua. Yang pertama yaitu berkuasa. Tuhan kan berkuasa kepada apapun, siapapun. Yang kedua, Tuhan berkehendak. Ya kehendak bebas Tuhan tuh Bapak. Apakah Tuhan bisa berkehendak ke orang itu seorang pengemis gelandangan? Bisa. Saya ada cerita ini kesaksian, tapi tidak usah perlu saya ceritakan. Keren itu cerita saya itu. Ya nanti kalau bisa tak sampaikan cerita itu tentang kehendak Tuhan. Saya ya udah tak ungkap sekalian ya. Saya tuh dinasihati oleh anak-anak, oleh seorang anak itu. Ya mungkin usianya 20 tahunan. Anak itu kerja jadi tukang parkir. Dan saat itu saya beli roti ya. Beli roti habis pulang kerja itu. Beli roti, saya parkirkan motor karena toko roti itu antri banyak. Saya ngobrol. Enggak taunya anak itu omongannya tidak omongan anak. Omongan petuah. Seorang orang tua dewasa itu loh. Yang punya kebijaksanaan yang luar biasa. Saya dikhotbahi Bapak, saya diam kok. Terus selesai ya hampir mau 1 jam, tapi nggak terasa gitu 1 jam. Habis itu saya langsung beli, terus saya pulang. Dalam perjalanan itu saya mikir siapa ya tadi yang menasihati saya. Tapi fisiknya anak Ibu Bapak, real itu. Itu tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau enggak 19 saya lupa itu. Saya dinasihati itu anak-anak itu. Berkehendak loh Ibu Bapak. Oke, saya ulang ya. Allah dapat menggunakan kita, manusia yang terbatas dalam banyak hal, untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Ibu Bapak, Allah memilih orang-orang yang bodoh, yang lemah. Agar apa? Kemuliaan Allah dapat semakin dinyatakan. Dan agar tidak ada orang yang bermegah di hadapannya. Poin itu Bapak. Yang bodoh lemah supaya kemuliaan Allah dapat dinyatakan dan agar orang tidak ada yang bermegah di hadapannya. 1 Korintus bab 1 ayat 27 sampai 29. Puji Tuhan. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, orang yang dipenuhi dengan karunia keperkasaan bukannya tidak pernah merasa takut, namun mereka dapat mengatasi ketakutannya. Karena apa, Ibu Bapak?
Karena mereka percaya pada Allah yang dapat melakukan segalanya. Di sini Ibu Bapak, Bunda Teresa yang berani melaksanakan kehendak Allah untuk melayani orang-orang yang miskin di tengah-tengah pelayanannya sebagai biarawati yang menjadi guru, itu adalah contoh bagaimana karunia keperkasaan menjadi nyata. Itu contoh. Sosok Bunda Teresa loh. Berani melaksanakan kehendak Allah untuk melayani orang-orang yang miskin. Di tengah-tengah pelayanannya dia sebagai seorang suster dan menjadi guru. Hebat enggak? Itu Ibu Bapak. Dan dalam derajat yang sempurna Ibu Bapak ya, derajat yang sempurna, karunia Roh Kudus kini dinyatakan oleh para martir. Sekilas mungkin kita berpikir, tetapi aku tidak mempunyai tingkat keberanian seperti para martir dan para orang kudus itu. Tetapi, benarkah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mempunyai kesempatan untuk menerapkan karunia keperkasaan ini? Kita ulang ya, kita sambil jabarkan. Dalam derajat yang sempurna, karunia Roh Kudus dinyatakan oleh para martir Ibu Bapak. Sekilas mungkin kita berpikir, tetapi aku tidak mempunyai tingkat keberanian seperti para martir dan para orang kudus itu. Sekilas mungkin saja kita berpikir, tetapi aku tidak mempunyai tingkat keberanian seperti para martir dan para kudus itu. Contoh hal yang terkecil saja. Yang terkecil. Beberapa waktu yang lalu di Damai Kasih Channel itu disentil itu oleh Paman Padua atau Paman Jack ya. Atau Paman Adio, saya lupa. Berani nggak kamu membuktikan dirimu seorang umat awam Kristen Katolik? Oh, Paman Jack, kelihatannya Paman Jack. Kamu makan di restoran, berani mengagungkan simbol kebesaranmu dengan membuat tanda salib. Contoh itu hal terkecil itu aja, coba. Pasti Bapak tengok dulu ada orang lihat apa Anda. Dulu saya juga seperti itu Ibu Bapak. Sekarang pret, nggak apa-apa, itu simbol kebesaran. Itu salah satu contoh yang seperti itu aja. Berani nggak Ibu Bapak? Seruput dulu kopi tehnya coy. Mantap. Ayo, hal yang terkecil itu berani nggak? Itulah salah satu tingkat keberanian. Tetapi Ibu Bapak, benarkah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mempunyai kesempatan untuk menerapkan karunia keperkasaan ini? Gunakan selagi kita masih berziarah di dunia, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, dalam keseharian kita, kita dituntut juga untuk mati terhadap keinginan diri sendiri dan berjuang dalam kekudusan. Dan orang yang secara sadar berjuang dalam kekudusan akan merasakan bahwa ini adalah tantangan yang sungguh berat. Keinginan dan perjuangan untuk hidup dalam kekudusan adalah karunia Roh Kudus, Ibu Bapak. Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga dapat memberikan keberanian untuk terus melakukan karya kerasulan walaupun ada banyak kekurangan keberanian
untuk menanggung sakit penyakit dan penderitaan. Ibu bapak dan rekan-rekan, dalam keseharian kita sebagai orang manusia ini, kita tuh dituntut untuk mati terhadap keinginan diri sendiri. Yang dalam arti hal yang sering saya sampaikan sering kepada keluarga besar di KC ya. Di mana kalau orang-orang itu masih menggunakan otak, fokus terhadap dalam otak, yaitu kedagingan yang timbul. Prosentasenya menggunakan otak itu 80, yang menggunakan hati 20. Bahkan otaknya 90, hatinya 10. Kedagingan. Kenafsuan terus. Coba dibalik, ditinggikan hati kita, turunkan otak kita, itu timbulnya enak itu. Kebijaksanaan, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Enak, damai kok. Saya pun berupaya akan hal di situ, Ibu Bapak. Oke, selanjutnya ya. Dan keberanian untuk mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Ini yang dimaksud keberanian untuk mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Selalu memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk orang lain daripada kita. Dalam hal yang positif ya. Contoh misal, ada suatu bagi-bagi sembako nih, di mana di situ ada ibu-ibu yang hamil tua lah, 7 bulan kandungannya dan menggandeng putranya yang kecil untuk mengambil antrian sembako. Padahal dia di belakang kita. Berani nggak kita? Ibu silakan, ibu yang terdahulu, saya tak nanti aja. Itu contoh hal yang terkecil seperti itu. Antrian untuk mengambil suatu sembako. Kalau enggak, dalam sarana prasarana transportasi kita naik suatu bis trans, ternyata penumpang berjubel, ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau bapak-bapak yang sudah sepuh, berdiri kita duduk. Kita relakan tempat duduk itu untuk orang tersebut. Ya seperti itu. Mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Ataupun keberanian untuk mewartakan Kristus dan gerejanya di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan pandangan relativisme dan keacuan terhadap hal-hal rohani. Matinya agak dalam. Di dalam poin ini Bapak ya, untuk mewartakan Kristus dan gerejanya, makanya di mana saya dalam DKC itu kan selalu meluruskan besi-besi yang bengkok ya. Besi-besi bengkok, besi-besi berkarat. Karena para pengguna kosakata Kristen, kosakata gereja, kosakata Yesus, tetapi tidak mencerminkan kasihnya. Seolah-olah dia mewartakan, tetapi enggak. Nek saya melihat enggak. Karena apa? Menimbulkan kebencian. Menghina-hina akidah orang lain. Masuk dalam perkarangan orang. Bahkan dapurnya orang. Memframing. Membuat suatu opini yang tidak mengenakan. Yang diprihatinkan, yang disayangkan, menggunakan kosakata ini. Padahal kekristenan di Indonesia sekarang sudah mulai hadir juga ortodok dan juga Anglikan sudah masuk. Cuma di sini ortodok dan Anglikan belum dibidik oleh khalayak masyarakat di Indonesia yang menjadi dasar pantauan masih Katolik dan Protestan. Tetapi masyarakat Indonesia taunya itu Kristen.
taunya Kristen dan Katolik. Karena bersumber pada KTP. Acuannya kok KTP. Acuan KTP atau acuan skriptura? Kalau acuan skriptura, luruskan dalam poin skriptura dong. Saya Kristen Katolik. Anda Kristen non-Katolik. Non-Katoliknya apa? Mungkin Anda Protestan, mungkin Anda karismatik, mungkin Anda Pentakosta, mungkin Anda Baptis, Advent, kan macam-macam. Begitu Anda masuk di room DKC ditanya, Anda pengguna kosakatanya Kristen-Kristen. Saya cecar Anda menggunakan hanya Protestan. Protestan yang tidak tahu apa-apa, kena. Harusnya ya yang jelas dong mewartakan kasih. Mewartakan Kristus dengan gerejanya itu yang jelas. Ini kan sudah ada kejadian fenomena itu. Makanya saya nggak mau masuk dalam hal itu. Cuma prihatin saja ya. Harusnya lebih ditegaskan dalam seseorang dalam berapologetik gitu loh. Karena teman-teman Muslim, teman-teman Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan penghayat kepercayaan, taunya itu Kristen dan Katolik. Padahal kita itu Kristen Katolik. Dan di situ Kristen non-Katolik atau Protestan. Itu kan lebih elok, lebih enak. Tidak melukai semuanya. Wartakanlah Kristus dengan gerejanya di tengah dunia yang dipenuhi dengan pandangan relativisme dan keacuan terhadap hal-hal rohani. Keacuan terhadap hal-hal rohani ini loh. Karunia keperkasaan diperoleh dengan kerendahan hati yang selalu bertekun dalam doa dan sakramen. Tolong dong, jangan dengan keacuhannya dong, jangan. Mungkin setelah Paskah saya akan berdiskusi dengan beberapa pendeta dari denominasi Protestan ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ada beberapa pendeta yang sangat luar biasa, sangat baik, pemikirannya sangat modern banget, sangat luar biasa lah. Bisa untuk memberikan edukasi untuk ibu bapak yang menonton besok. Kita selesaikan dulu nanti setelah Paskah aja. Oke, saya ulang. Karunia keperkasaan diperoleh dengan kerendahan hati, yaitu dengan bertekun dalam doa dan sakramen, Ibu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, dalam hal ini, sangat panjang. Dalam hal ini, sakramen penguatan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi tentara Kristus, Ibu Bapak. Dan di sini sakramen Ekaristi memberikan makanan spiritual yang akan menguatkan kita dalam perjuangan rohani. Itu poinnya di situ. Sakramen penguatan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi tentara Kristus, sedangkan di sini sakramen Ekaristi memberikan makanan spiritual yang akan menguatkan kita dalam perjuangan rohani. Dan juga sakramen tobat memberikan kekuatan pada kita untuk melawan godaan. Selanjutnya dalam sakramen perminyakan memberi kekuatan kepada kita dalam perlawanan terakhir. Sakaratul maut ini, perminyakan ini. Masuk dalam poin karunia kesalehan. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, karunia kesalehan adalah karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya. Dan pada saat yang bersamaan
membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama Ibu Bapak. Karunia ini menyempurnakan kebajikan keadilan, yaitu keadilan kepada Allah yang diwujudkan dengan agama dan keadilan kepada sesama Ibu Bapak. Karunia kesalehan memberikan kita kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih. Sama seperti seorang anak percaya kepada bapaknya. Hal ini Ibu Bapak memungkinkan karena kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita dapat bersatu. Aba Bapa. Rom 8 ayat 15. Dalam hubungan kasih seperti ini, Ibu Bapak, seseorang dapat mengerjakan apa yang diminta oleh Allah dengan segera. Karena percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik. Dalam doa, orang ini menaruh kepercayaan yang besar kepada Allah, Ibu Bapak. Karena apa? Karena percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik, sama seperti seorang bapa akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, mempunyai karunia ini secara nyata, rekan-rekanku, karena dia menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang mau melakukan apa saja untuk bapaknya. Ia mengumpamakan kehidupan rohaninya sebagai seorang yang naik dengan lift menuju Tuhan, yaitu dengan tangan Tuhan sendiri yang menumpangnya dan mengangkatnya. Kuncinya sederhana, Ibu Bapak. Lakukan hal-hal yang terkecil dan sederhana, penuh dengan kasih yang besar kepada Allah. Itu aja. Contohnya apa? Hal-hal terkecil. Contoh yang terkecil kalau ada orang bertanya, Om, Mas, Mbak, Bapak, mau tanya alamat ini mana ya? Jawablah dengan tulus. Dengan kasih. Seperti Anda mengasihi Tuhanmu. Itu Ibu, Bapak, alamatnya di sana. Itu nanti ada pertigaan ini. Kalau boleh, saya antar. Boleh, Pak? Nah, itu. Antarlah dia. Kalau Anda mau mengantar dia sampai rumah, antar. Itu hal yang terkecil. Atau enggak ada ada kotoran yang tidak terbuang pada tempatnya, ya ambil aja, pungut, taruh tempat sampah. Enggak usah menggerutu. Orang-orang yang menerima karunia kesalehan akan memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Orang-orang yang menerima karunia kesalehan akan memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, para malaikat, para kudus, gereja, sakramen. Karena apa? Karena mereka semua itu berkaitan dengan Allah. Juga orang-orang yang diberi karunia ini juga akan membaca kitab suci dengan penuh hormat dan kasih. Karena Ibu Bapak dan rekan-rekan, kitab suci merupakan surat cintaku kepada Tuhan. Kitab suci merupakan surat cinta dari Allah kepada manusia. Dalam hubungannya dengan sesama, Ibu Bapak, karunia kesalehan dapat menempatkan sesama sebagai saudara-saudari di dalam Kristus. Karena Allah mengasihi seluruh manusia dan menginginkan agar semua manusia juga mendapat keselamatan. Mereka yang saleh ini akan menjadi lebih bermurah hati kepada sesama. Dan dalam derajat yang lebih tinggi, mereka bersedia memberikan dirinya demi kebaikan bersama. Sekarang masuk dalam poin D, karunia nasihat atau konsel. Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat.
mataku tertuju kepadamu. Allah menunjukkan jalan kepada kita melalui karunia Roh Kudus-Nya, yaitu karunia nasihat Ibu Bapak dan rekan-rekan. Karunia adikodrati ini adalah karunia yang memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Karunia nasihat menerangi kebajikan, kebijaksanaan atau prudence agar kita dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dengan demikian Ibu Bapak dan rekan-rekanku, karunia nasihat senantiasa menerangi jalan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus. Dan yang terpenting sehubungan dengan karunia nasihat itu adalah kesediaan dan kerjasama kita dalam melaksanakan dorongan Roh Kudus, Ibu Bapak. Kita tidak boleh menempatkan penghalang sehingga Roh Kudus tidak dapat bekerja secara bebas. Penghalang karunia Roh Kudus ini bisa atau dapat berasal dari diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti keterikatan pada pertimbangan kita sendiri. Apa itu keterikatan pada pertimbangan diri kita sendiri? Bimbang. Enaknya gimana ya? Enaknya bagaimana ya? Itu nanti gimana ya? Itu nanti gimana? Selalu galau. Cemas. Kacau. Itu. Yang selanjutnya, penghalangnya apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam hal apa? Dalam mengambil suatu keputusan. Dan juga ini yang paling poin ini. Kurangnya kerendahan hati. Apa itu? Bebal. Watos pol kandhanane. Watos koyok watu luwih saka aja lebih buatu. Enggak mau merendahkan hati. Masih kecongkaan. Kesombongan rohani bebal. Dibilangi sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali masih untuk menguji orang lain. Tetapi puji Tuhan kita tetap selalu melayani penuh dengan kasih. Itu yang paling ngeri itu. Kurangnya kerendahan hati Ibu Bapak. Dan di sini Ibu Bapak serta rekan-rekan sahabat Eric Oklik, kita perlu belajar dari teladan Bunda Maria Ibu Bapak. Yang memiliki dan selalu memiliki kesediaan penuh untuk bekerja sama mewujudkan karya Allah dalam hidupnya. Dengan mengatakannya seperti ini. Terjadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Itu Bunda Maria. Lukas 1 ayat 38. Terjadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Hebat ya. Inilah Bunda Gereja. Dan di sini Ibu Bapak serta rekan-rekan, dengan terus membiarkan Roh Kudus memimpin jalan kita secara bebas Ibu Bapak, kita terus dimurnikan oleh Roh Kudus. Dan di sini sehingga lama-kelamaan kita mempunyai intuisi. Mempunyai intuisi akan jalan mana yang harus diambil sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan di sini karunia ini Ibu Bapak diperlukan bagi orang-orang yang memberikan bimbingan rohani. Sehingga mereka dapat memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan mereka. Sekarang masuk dalam karunia pengenalan. Mari kita seruput dulu kopi dan tehnya. Iklan dulu sebentar ya. Tarik nafas. Oke, lanjut.
Memang materi ini sangat padat dan sangat luar biasa Ibu Bapak ya. Ya kalau ingin selalu untuk belajar, ya simak terus. Nggak usah menggerutu, nggak usah mengeluh. Kok lama banget? Ya nggak usah mengeluh. Telan saja. Semua ada maksudnya. Masuk dalam karunia pengenalan atau knowledge. Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta, Ibu Bapak. Dalam Kebijaksanaan 13 ayat 1 sampai 3 menggambarkan karunia ini dengan indahnya. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Keren ya filsafatnya itu. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin ataupun udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerangan yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Dengan kata lain, karunia pengenalan akan Allah memberikan kepada kita pengertian akan makna dari ciptaan dengan mengacu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dengan karunia pengenalan akan Allah, Ibu Bapak dan rekan-rekan, seseorang dapat memberikan makna akan hal-hal sederhana yang dilakukannya setiap hari, dengan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai jalan pengudusannya. Dalam artinya seperti ini. Semua pekerjaan jika dilakukan dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan dengan motivasi untuk mengasihi Allah, dapat menjadi cara bagi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dan semua hal di dunia ini dapat dilihat dengan kacamata Allah dan dihargai sebagaimana Allah menghargai tiap-tiap ciptaannya itu. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, karunia pengertian adalah karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri iman. Dan karunia pengertian adalah seumpama sinar yang menerangi akal budi kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus dan misteri iman, seperti apakah yang harus kita percayai, Ibu Bapak. Masuk dalam karunia pengertian, Ibu Bapak ya, atau understanding. Dalam hal ini, Raja Daud memahami karunia ini, Ibu Bapak dan rekan-rekan, sehingga dengan penuh pengharapan ia berkata, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Mazmur 119 ayat 34. Karunia pengertian memberikan kedalaman pengertian akan kitab suci, kehidupan rahmat, pertumbuhan dalam sakramen-sakramen, dan juga kejelasan akan tujuan akhir kita, yaitu di surga. Dan karunia pengertian ini, Ibu Bapak, memberi gambaran yang jelas akan tujuan akhir kita, yaitu surga. Dengan karunia ini, kita manusia dapat terdorong untuk mengarahkan seluruh hidup kita ke surga. Kita akan mengusahakan segala pikiran,
perkataan, dan perbuatan kita agar selalu selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kita akan terdorong untuk terus mencari dan memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Sekarang masuk dalam karunia kebijaksanaan atau wisdom. Karunia kebijaksanaan adalah, Ibu Bapak, yaitu karunia yang memungkinkan manusia untuk mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena karunia kebijaksanaan ini berhubungan erat dengan kasih. Dan karunia ini bukan hanya merupakan pengetahuan belaka, bukan. Namun merupakan satu pengalaman ilahi yang diperoleh melalui kasih. Dalam hal ini, Ibu Bapak dan rekan-rekan, Roh Kudus mengisi jiwa orang-orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini. Sehingga seolah-olah mereka memakai kacamata ilahi dalam melihat segalanya. Seseorang dapat menjelaskan tentang rasa buah durian dengan berbagai macam kata dan susunan kalimat. Namun, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan baik rasa buah durian selain dengan mencobanya sendiri. Atau sama seperti seorang ibu yang mengenal anaknya bukan dari buku, namun dari kasihnya kepada anaknya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, demikian juga karunia ini akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan seseorang sesuai dengan besarnya kasih yang dinyatakan olehnya kepada Tuhan. Di sini, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa adalah lebih baik bagi kita untuk hanya mengenal sesuatu, yaitu ciptaan yang lebih rendah dari kita daripada mencintainya. Tapi adalah lebih baik bagi kita untuk mencintai sesuatu yang lebih tinggi dari kita daripada hanya mengenalnya. Karena Tuhan lebih tinggi secara tak terbatas daripada diri kita. Maka adalah lebih baik kita untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan dengan cara mengasihinya secara tak terbatas. Dengan demikian, seseorang dapat mengalami kemanisan akan Tuhan. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, sebentar lagi kita akan tuntas. Karena karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan, Ibu, bapak. Maka orang ini dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat. Mempunyai perspektif yang jelas akan kehidupan. Melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik tanpa adanya kepahitan. Ini yang sering saya sampaikan. Kamu berbicara kasih. Selalu kasih. Tapi masih ada kepahitan. Seseorang menegur. Saudara menegur. Kerabat menegur. Tetangga kanan kiri menegur. Sudahlah, lepaskan kepahitan itu. Nanti aku masih belum bisa. Ini masih dalam proses. Tetapi setelah itu kamu bilang kasih. Apakah secara tidak langsung itu akan melukai hatimu dirimu sendiri? Apakah tidak ada kemunafikan dalam pribadi dirimu sendiri?
Saya menyampaikan ini juga harus melepaskan kepahitan loh Ibu Bapak. Saya lepaskan semuanya. Ya memang nggak enak, tetap harus saya lepaskan. Nggak mau sampai kepahitan. Jangan berbicara kasih-kasih kalau kita masih membawa bara api dalam hati kita yang berwujud kedengkian, kebencian, kepahitan, kesirikan. Lepaskan itu semuanya baru Anda bisa mengimplementasikan kasih. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kucintai, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik tanpa adanya kepahitan dan dapat bersukacita di dalam penderitaan, semua yang terjadi dilihat secara jelas dalam kaitannya dengan Tuhan. Dan karunia ini memungkinkan seseorang menjalani kehidupan sehari-hari dengan pandangan terfokus kepada Tuhan. Karunia ini, Ibu Bapak, membuat seseorang dapat mencerminkan Kristus seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 Korintus 3 ayat 8.